Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan pada hari ini, Selasa tanggal 9 Februari tahun 2021. Jangan lewatkan hari ini sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Firman Tuhan tertulis pada Matius 25 ayat 40b, beginilah bunyinya. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, seorang bos perusahaan ingin memberi hadiah ulang tahun kepada supirnya. Ia pergi ke toko batik, lalu meminta kepada pelayan untuk menunjukkan contoh-contoh baju batik. Pelayan itu menawarkan batik yang bagus, harganya 1,5 juta. Dan bos itu berkata, "Yang ini kemahalan." Lalu bos itu melihat dan bertanya baju yang lain. Pelayan itu mengambil batik lain dan berkata, "Yang ini tuan cuma 750.000. Lalu bos itu berkata, "Masih terlalu mahal." Lalu ditunjukkanlah yang seharga 500.000. Itu pun terlalu mahal. 250.000 dan itu pun masih terlalu mahal. Akhirnya si bos memilih batik yang harganya 70.000, lalu dibungkus dan dibawa pulang. Di lain kesempatan, supirnya itu pergi ke toko batik untuk memberi hadiah bagi bosnya yang berulang tahun. Ia ingin memberi kejutan, lalu bertanya kepada penjual batik, "Ada batik yang bagus? Bos saya berulang tahun," kata si supir. Pelayan itu memberi batik yang harganya 250.000. Lalu supir itu meminta harga yang agak mahal supaya bosnya tidak tersinggung diberi hadiah murahan. Pelayan itu menunjukkan baju yang seharga 500.000. Lalu supir itu bilang, "Ini kurang bergengsi." Pelayan itu memberi baju seharga 1 juta. Ia masih menawar dicari batik yang cukup pantas untuk bosnya. Akhirnya sopir itu membeli baju batik seharga 1,5 juta untuk hadiah ulang tahun bosnya. Harga baju itu adalah separuh dari gajinya tiap bulan. Tetapi ia dengan senang hati memberikan kepada bosnya. Saudara-saudara yang kekasih, renungan hari ini adalah bagian dari perumpamaan Tuhan Yesus tentang akhir zaman, tentang kepedulian kepada sesama, terlebih kepada yang hina. Dalam perumpamaan ini, Yesus menekankan dua hal. Yang pertama, untuk memperoleh mahkota kerajaan Allah, orang harus memberi pertolongan kepada sesama. Pemberian itu dilakukan dengan tulus ikhlas, tanpa pamrih. Tindakan memberi itu dilakukan dalam ketidaksadaran. Pertolongan itu tidak dibuat-buat atau mengada-ada. Yang kedua, pemberian kepada orang miskin, hina, dina, identik dengan memberi kepada Yesus sendiri. Yesus menampakkan diri dalam pribadi mereka yang hina, miskin, rendah, tersingkir. Yesus memilih hadir dalam diri orang kecil. Oleh karena itu, sebagai orang yang sudah mendapat belas kasihan dari Tuhan, sudah selayaknya kita hadir untuk menolong orang kecil yang hina, karena di dalam diri mereka Yesus hadir. Bunda Teresa dari Kalkuta memilih melayani orang miskin, terlantar, sakit, tersingkir di India, karena ia peduli dengan ucapan Yesus, sabda Yesus
yakni segala sesuatu yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku. Ada banyak orang miskin di sekitar kita, bukan dalam hal materi saja, tetapi miskin perhatian, miskin kasih sayang, miskin sapaan, miskin sentuhan, miskin waktu, dan aneka miskin yang lainnya. Dalam diri mereka yang miskin itulah Yesus hadir. Oleh karena itu, mari melayani mereka. Hari ini, luangkan waktumu untuk mereka. Selamat melayani Tuhan dan sesama. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga yang kami kasihi, dalam nama Yesus Kristus, kami kembali menghadap-Mu mengucap syukur atas hari yang baru serta napas kehidupan yang boleh kami terima di pagi hari ini. Terima kasih pula kami telah diberikan istirahat, tidur yang cukup, yang tentunya sangat berguna bagi jiwa dan raga kami. Dan hari ini kami akan menjalani aktivitas dengan penuh sukacita dalam kebenaran dan kekuatan yang daripada Tuhan. Dan kami yakin bahwa semua perkara dapat kami tanggung karena Tuhanlah yang beserta kami. Kami mohon untuk curahan berkat-Mu yang cukup bagi kami, agar kami mampu menjadi saluran berkat kepada sesama, terutama kepada yang membutuhkan. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.